Hai, kamu siap kan dapat ekstra latihan otak di video ini? Aku punya 30 teka-teki baru buat kamu nih. Dalam setiap teka-teki akan ada 2 orang dan kamu harus menentukan siapa yang kurang bijak. Di setiap teka-teki, waktumu menjawab adalah selama 7 detik. Dan setiap kali jawabanmu benar, kamu akan dapat 1 poin. Siap? Oke, ambil pensil dan selembar kertas ya. Yuk kita mulai. Citra dan Liza sedang melakukan pekerjaan rumah. Citra mau menyetrika pakaian dan Liza mau memasak. Siapa yang kurang pintar? Liza. Citra dalam keadaan aman karena setrikanya mati. Lukas dan Lian pergi berjalan-jalan bersama anak-anak mereka. Perhatian Lukas teralihkan saat putrinya memanjat pohon. Lian sedang ngobrol dengan orang tua lain saat anaknya mengelus-ngelus anjing. Siapa yang melakukan kesalahan? Lukas. Dahan yang dipanjat putrinya rapuh, dia akan segera jatuh. Eva dan Olivia akhirnya keluar rumah setelah cuti melahirkan. Eva ingin jalan kaki saja dan Olivia menunggu taksi. Siapa yang belum siap? Olivia, dia belum selesai make-upan. Miko dan Lukman adalah blogger yang suka berselfie di tempat-tempat berbahaya. Kali ini, Miko berselfie sambil berselancar di atas ombak besar dan Lukman berselfie dengan berdiri di tepi jembatan. Siapa yang kurang pintar? Miko. Setidaknya di dekat Lukman, ada banyak orang yang bisa menghubungi layanan darurat kalau ada apa-apa. Sedangkan Miko cuma sendirian. Di suatu pagi, Iwan dan Norman mengantar anak mereka ke sekolah. Siapa yang kurang pintar? Norman. Anaknya tidak ada di dalam mobil. Joko dan Emma menjadi relawan di penampungan hewan. Joko memberi makan kucing dan Emma memandikan anjing. Siapa yang keliru? Joko. Tanpa sengaja, dia memberi makanan anjing pada kucing. Sinta dan Ellie mau tidur. Sinta membiarkan pintunya terbuka supaya kucingnya bisa masuk sewaktu-waktu. Sementara Ellie lebih suka menutup pintu kamarnya. Siapa yang kurang pintar? Sinta. Dia harus selalu menutup pintu kamar saat malam hari. Kalau terjadi kebakaran, apinya tidak akan masuk selama beberapa saat sehingga dia bisa sempat melarikan diri. Ruli dan Bella mengantarkan anak mereka ke sekolah TK. Ruli naik sepeda bersama putrinya, sedangkan Bella dan putranya naik mobil. Siapa yang salah? Bella. Anaknya tidak memakai sabuk pengaman. Lily dan Uli punya janji wawancara jam 4 sore. Lily sedang menyetrika pakaian terbaiknya. Dan Uli sedang duduk di lorong sambil memakai celana jeans. Siapa yang hari ini tidak diterima kerja? Lily. Dia pasti lupa waktu. Wawancaranya 5 menit lagi dimulai dan dia masih di rumah. Sofia dan Ardian bekerja di halaman. Sofia sedang menyiram bunga dan kucingnya berjalan di dekatnya. Ardian memotong rumput, padahal anaknya sedang bermain di dekat situ. Siapa yang kurang pintar? Ardian. Bahaya sekali kan ya, menyalakan mesin pemotong rumput di dekat anak-anak. Joni dan Budi sedang membuat sarapan untuk anak-anak mereka. Joni membuat sandwich dan Budi memasak telur dengan daging. Tindakan siapa yang keliru? Budi. Dia lupa menyalakan kompor. Tommy dan Ani punya janji kencan.
Tommy tiba setengah jam lebih dulu, lalu memutuskan untuk membeli bunga. Annie baru pulang dari liburan dan mengendarai mobilnya untuk menemui Tommy. Siapa yang keliru? Annie, dia berkendara terlalu cepat. Ryan dan Kelly sedang bermain di luar saat liburan Natal. Ryan belajar seluncur es di sungai dan Kelly main ski di hutan. Siapa yang kurang pintar? Ryan, es di permukaan sungai retak-retak dan dia cuma sendirian. Jadi, tidak akan ada yang bisa menolongnya. Asrul dan Henny sedang menikmati liburan mereka. Asrul sedang bersantai di pantai dan Henny sedang mendaki gunung tertinggi di sana. Siapa yang kurang bijak? Asrul, meskipun aktivitas Henny lumayan berisiko, sepertinya dia baik-baik saja. Tapi Asrul ketiduran di pantai tuh. Bisa-bisa kulitnya gosong terkena matahari. Clara dan Adelia sedang menikmati waktu santai mereka. Clara membaca buku dan Adelia menonton film dokumenter. Siapa yang lupa sesuatu? Adelia, dia lupa mematikan oven dan tercium bau gosong. Hana dan Maya mau menemui teman mereka. Hana datang dengan naik sepeda dan sedang menunggu temannya di depan rumah. Sedangkan Maya naik mobil. Dia sedang membuka pintunya dan menunggu temannya keluar. Siapa yang kurang pintar? Maya berisiko sekali berada di dalam mobil yang pintunya tidak terkunci. Orang tak dikenal bisa saja menyelinap masuk kan? Dan dia tidak akan bisa berkutik dari kursi depan. Marco dan Yusuf sedang menyusuri padang pasir. Mereka akan ada di sana seharian. Siapa yang masih perlu persiapan matang? Marco, mataharinya sangat terik dan dia tidak pakai topi. Emilia dan Mira menghabiskan waktu di luar rumah. Tapi mereka lagi apes. Emilia tersandung lalu tercebur ke lumpur. Mira naik ayunan lalu jatuh. Keduanya langsung bangun. Siapa yang melakukan kesalahan? Mira, ayunannya masih bergerak dan bisa mengenai kepalanya kalau dia bangun. Asti dan Jamil sedang bersih-bersih rumah. Asti mendengarkan musik sambil menyedot debu di ruang tamu. Sedangkan Jamil mengelap jendela. Siapa yang kurang pandai? Asti, mesin vakum cleanernya masih mati. Mia dan Nathan mau pergi liburan di musim panas. Mia akan pergi ke Yunani, sementara Nathan mengunjungi kakaknya di Sydney. Siapa yang kurang pintar? Nathan, dia mengemas celana pendek dan celana renang. Tak akan bisa dia pakai lah. Saat itu kan sedang musim dingin di Australia. Kristan dan Laila sedang terburu-buru menuju kantor. Kristan berjalan kaki sambil teleponan, sementara Laila berlari sambil chattingan. Siapa yang akan terlambat? Laila, matanya tertuju ke ponsel sehingga dia tidak tahu ada lubang di depannya. Lia dan Harun sedang menyetir untuk menemui teman mereka. Semua barang Lia berceceran di mobil, sementara Harun memacu mobilnya di atas batas kecepatan. Siapa yang kurang pintar? Lia tidak aman membiarkan barang berceceran di dalam mobil. Kalau dia berhenti mendadak, kepalanya bisa saja tertimpu. Willy dan Dani sedang berkendara menuju kantor. Mereka pasti telat. Siapa yang melakukan kesalahan? Dani.
Dia berkendara jauh di atas batas kecepatan di kawasan perumahan. Juwita dan Amelia sedang beristirahat di taman setelah berlari sejauh 8 km. Juwita sedang makan dan Amelia minum air dari keran. Siapa yang kurang pintar? Amelia. Ada tanda peringatan yang menyatakan kalau airnya tidak bisa diminum. Mirza dan Esa berkendara di padang pasir. Sialnya, mobil mereka mogok entah di mana. Mereka membakar ban cadangan untuk membuat asap. Mirza tetap berada di dekat ban, sementara Esa menjauhi ban untuk mencari benda yang bisa membantu. Siapa yang kurang pintar? Esa. Dia tidak boleh meninggalkan kendaraannya. Kemungkinan, regu penyelamat akan melihat asap dan menemukan Esa. Tapi kalau dia pergi, mereka mana bisa menemukannya. Sylvia dan Jonathan sama-sama memulai pagi dengan rasa kantuk. Saat Sylvia menyiapkan kopi, Jonathan membuang sampah. Siapa yang melakukan kesalahan? Jonathan. Dia tidak membuang sampah, tapi mainan bekas yang mereka kumpulkan untuk disumbangkan. Stella dan Rosa sama-sama tidak belajar sebelum ujian. Salah satu dari mereka ingin menjawab sebisanya, sedang yang satunya mau menyontek saja. Jadi, penyonteknya yang mana? Stella. Ada banyak tas di atas mejanya. Kemungkinan dia mencoba menyembunyikan sesuatu. Mahmud dan Rusdi sedang ngobrol bareng di taman, tapi tiba-tiba badai datang. Petir kemudian menyambar pohon, jadi Mahmud berlindung di bawahnya. Tapi Rusdi masuk ke pondok kecil di dekat situ. Tindakan siapa yang keliru? Mahmud. Anggapan kalau petir tidak akan menyambar di tempat yang sama hanyalah kesalahpahaman umum. Salah satu cara terbaik untuk menghindar dari petir yaitu berlindung di dalam ruangan. Leo dan Melanie sedang menyiapkan pesta barbeque. Leo memasak, sementara Melanie menghias taman. Siapa yang kurang pintar? Leo. Selama dimasak, dagingnya rusak karena terkena sinar matahari langsung. Hore, teka-tekinya sudah selesai. Saatnya menjumlahkan nilaimu. Kalau kamu dapat 10 poin atau kurang, nilaimu masih di bawah rata-rata. Tapi jangan sedih, ini kan baru permulaan. Kamu bisa melihat teka-teki lain kok untuk melatih dan mempersiapkan diri di babak selanjutnya. Kalau poinmu antara 10 dan 25, berarti nilaimu sedang. Bagus, kamu sedang berproses untuk jadi jawara tuh. Dan kalau kamu dapat 26 poin atau lebih, artinya kamu sangat cerdas. Oke, terimalah medali interaktif dan rasa kagumku ini. Bagus sekali. Di video kali ini, kamu perlu nyelesain soal matematika. Tapi pemanasan dulu ya. Ada berapa bebek yang bisa kamu lihat di gambar ini? Bebek yang ngumpet juga perlu dihitung. Jadi totalnya ada 15. Tadi hitunganmu udah benar kan? Hitung jumlah bunganya dong. Betul, ada 17. Apa kamu bisa nemu 3 perbedaan di kedua gambar ini? Ini dia. Sekali lagi ya, apa aja 3 perbedaannya? Apa kamu bisa nemu semua? Sip, ini dia, mantap. Kita mulai soal matematikanya yuk. Amati gambarnya baik-baik ya. Angka 25 dihasilkan dari 5 kali 5, maka bentuk ini bernilai 5. Lalu bentuk lain di persamaan kedua bernilai 4. 4 plus 6 sama dengan 10.
Jadi lingkaran merah ini bernilai 6. 5 kali 6 sama dengan 30. Soalnya masih mirip nih, tapi agak sulit. Pelan-pelan aja lah ngerjainnya. Kalau 3 pasang sepatu bernilai 30, berarti satu pasangnya sama dengan 10. Maka satu kucing yang memakai peluit ini bernilai 5. Jadi 2 peluit sama dengan 4 dan 1 peluit sama dengan 2. Selanjutnya sepasang sepatu ini bernilai 10 dan kucing yang memakai peluit sama dengan 5. Tapi kucing ini nggak punya peluit. Nah, karena nilai peluit sama dengan 2, berarti kucing yang nggak pakai peluit sama dengan 3. Dan satu peluitnya sama dengan 2. 10 plus 3 plus 2 sama dengan 16. Ayu dan Dita adalah kakak beradik. Saat Dita berumur 18 tahun, umur Ayu sama dengan setengah umur Dita. Dan umur Dita sekarang adalah 26 tahun. Lalu berapa umur Ayu sekarang? Saat umur Dita 18 tahun, Ayu masih berumur 9 tahun. Jadi selisih umur kedua cewek ini adalah 9 tahun. Kalau sekarang Dita berumur 26 tahun, maka umur Ayu 17 tahun. Saat Pratiwi berumur 16 tahun, mamanya sudah berusia 39 tahun. Dan kalau sekarang umur Mama Pratiwi 2 kali umur dia, berapa umur Pratiwi? Umur keduanya terpaut 23 tahun. Jadi sekarang umur Pratiwi 23 tahun dan mamanya 46 tahun. Ica punya banyak koleksi CD. Saat dia lagi beres-beres rumah, ternyata dia baru tahu kalau dia punya 172 CD. Lalu dia menjual semua CD itu, kecuali 7 CD penyanyi favoritnya dan 5 CD band favoritnya. Jadi sekarang CD Ica tinggal berapa ya? Kalau dia menjual semua CD kecuali 7 dan 5 tadi, berarti sisanya 12 CD. Semua murid diminta berdiri melingkar saat jam olahraga. Kalau murid kelima berhadapan-hadapan dengan murid ke-12, ada berapa murid yang berdiri di lingkaran ini? Di antara murid kelima dan ke-12 ada 6 murid lain. Kalau keduanya saling berhadapan, berarti di seberang mereka juga ada 6 murid. Jadi totalnya ada 14 murid yang di dalam lingkaran. Dina punya toko permen di kota X. Dia menjual permennya seharga Rp1.200 per lusin. Berapa permen yang bisa kamu beli kalau uangmu Rp10.000? Kalau uang Rp1.200 bisa untuk beli selusin permen, berarti perbungkusnya seharga Rp100. Nah, dengan uang Rp10.000 tadi, kamu bisa beli 100 permen. Untuk merapal mantra, Flora harus nyusun semua batu ini dalam urutan yang benar. Dia punya 4 batu yang masing-masing berwarna ungu, hijau, merah, dan biru. Di petunjuknya tertulis begini. 1. Batu merah cuma bersebelahan dengan 1 batu. 2. Batu hijau dan ungu nggak bersebelahan. 3. Batu hijau berada di tepi kanan. Apa kamu bisa ngebantu Flora untuk nyusun batu ini? Kalau batu merah cuma bersebelahan dengan 1 batu, berarti posisinya ada batu ini antara tepi kiri atau tepi kanan. Tapi karena batu hijau sudah ada di tepi kanan, batu merah ini pasti ada di tepi kiri. Petunjuk nomor 2 juga nyebutin kalau batu hijau dan ungu nggak bersebelahan. Berarti di tengah-tengahnya ada batu biru. Jadi urutannya adalah batu merah, ungu, biru, dan hijau. Kayla lagi menjelajahi hutan di siang bolong. Dan saat ngeliat rumah kosong, dia langsung masuk ke situ. Pintu di belakangnya langsung nutup dan nggak bisa dibuka lagi. Waduh, Kayla terjebak tuh. Lalu di hadapannya ada 3 pintu yang harus dia pilih. Di balik pintu pertama ada lubang besar yang akan menjebaknya sampai jauh ke bawah tanah. Di balik pintu kedua ada kaca pembesar yang terfokus langsung ke cahaya matahari. Dan kaca ini bisa ngebakar tubuhnya kalau dia berani lewat.
Di balik pintu ketiga ada singa garang yang siap menerkamnya dari dalam. Gimana cara Kayla kabur dari rumah itu? Kayla harus nunggu sampai malam. Dengan begini, dia bisa melewati pintu kedua yang diberi kaca pembesar tanpa was-was. Amelia, Bella, Citra, dan Denisa adalah saudara kembar 4 yang suka ngeprank. Suatu hari, guru mereka ngebolehin Amelia untuk pulang cepat karena dia harus pergi ke dokter. Tapi bu guru ini nggak hafal dengan Amelia yang asli. Lalu si kembar 4 malah ngejailin guru mereka dengan bilang begini, "Amelia ada di antara kami yang berdiri di tengah." Bukan, Amelia ada di antara kami yang berdiri di samping. Aku Amelia, aku bukan Amelia. Dari semua keterangan ini, cuma satu yang bisa dipercaya. Kira-kira mana ya Amelia yang asli? Kalau Amelia adalah cewek yang pertama, berarti cewek kedua dan keempat ini berkata jujur. Tapi kalau Amelia adalah cewek yang kedua, maka cewek pertama dan keempat berkata jujur. Kalau Amelia adalah cewek yang ketiga, berarti cewek yang pertama dan ketiga berkata jujur. Tapi kalau ternyata Amelia adalah cewek yang keempat, maka cuma cewek kedua ini yang udah jujur. Jadi udah jelas lah ya, Amelia pasti cewek yang keempat. Ismi kesasar setelah dia muter-muter di tengah hutan. Beberapa saat kemudian, dia nemu rumah penyihir, ngelus-elus Anabul dan minta tolong si penyihir untuk dicariin jalan pulang. Tapi penyihir itu lagi pengen main game. Kalau Ismi menang, dia bisa pulang. Tapi kalau kalah, dia harus tinggal bersama si penyihir selamanya. Kita perlu nyebutin angka dari 1 sampai 10. Pemain berikutnya harus milih angka dari 1 sampai 10 yang nilainya lebih besar dari angka sebelumnya. Orang pertama yang bisa nyebut angka 50 akan menang. Sekarang giliranmu. Gimana cara Ismi ngalahin si penyihir di game ini? Untuk nyebutin angka 50, Ismi harus bikin si penyihir nyebutin angka 40 sampai 49. Jadi sebelum sampai 50, dia harus bilang 39. Nah, kalau dia mau nyebutin angka 39, si penyihir perlu milih angka dari 29 sampai 38. Jadi Ismi harus bilang 28, dan sebelum itu ada angka 17. Sebelumnya lagi ada angka 6. Jadi, Ismi harus mulai dengan angka 6, lalu 17, 28, 39, dan 50. Carla terbangun di penjara bawah tanah dalam keadaan linglung. Dia harus keluar dari situ, tapi pintunya di-password. Apa kamu bisa nebak kodenya? Deret angka ini dihasilkan dengan mindahin digit terakhir di deret sebelumnya. Jadi, kata sandinya pasti 4728. Bu Davi sudah berusia lanjut, tapi dia suka banget nyeritain pengalaman hidupnya. Setelah menjalani 1/4 hidupku, aku beli mobil pertamaku. Aku menikah 1/12 hidupku kemudian. Dan 1/6 hidupku kemudian, aku mulai berbisnis. 1/4 hidupku kemudian, cucu pertamaku lahir. Dia baru ngerayain ulang tahunnya yang ke-18. Berapa umur Bu Davi? Oke, kita ganti aja umur Bu Davi dengan simbol X tahun. 1/4 dari hidupnya sampai dia beli mobil pertama adalah X/4. Lalu ada X/12 hingga pernikahannya. X/6 menuju perintisan bisnisnya. X/4 menuju kelahiran cucunya. Tambahin juga selang 18 tahun dari saat itu sampai sekarang. Hasilnya harus sama dengan X. Dengan nyelesain persamaan ini, kamu bisa tahu kalau X sama dengan 72. Jadi saat ini, Bu Davi sudah berusia 72 tahun. Ismi muter-muter di tengah hutan lagi, tapi kali ini dia nggak kesasar. Untungnya dia bisa nemu jalan pulang, tapi dia harus lewat jalan lain untuk pergi ke rumah si penyihir. Dia juga punya teka-teki seru untuk perempuan tua itu. Rencananya, Ismi mau bikin kesepakatan. Kalau si penyihir nggak bisa mecahin teka-teki ini, Ismi boleh membawa pulang kucing kesayangannya. Penyihir itu akhirnya mau mengikuti permainan Ismi. Dia diberi selembar kertas persegi ukuran 4 x 4 cm.
Jadi luas totalnya 16 cm persegi. Ubah kertas ini jadi persegi seluas 8 cm persegi tanpa penggaris. Gimana penyihir itu bisa nyari solusinya? Dia harus ngelipat keempat sudut persegi ke bagian tengah untuk mendapat persegi yang luasnya 2 kali lebih kecil dari persegi pertama. Yah, Ismi masih belum beruntung tuh. Kucing si penyihir masih tetap bersamanya. Di dalam kardus ini ada 5 bola merah, 8 bola biru, dan 11 bola ungu. Alisa dapat giliran untuk mecahin tugas rumit. Dengan mata tertutup, dia harus ngambil bola yang ada sampai dia yakin kalau dia udah ngambil 2 warna yang berbeda. Minimal dia harus ngambil berapa bola ya, biar tugasnya ini bisa terpecahkan. Apes-apesnya Alisa perlu ngambil bola yang warnanya sama sampai habis, tapi kebanyakan bola itu berwarna ungu. Jadi kalau dia selalu ngambil bola ungu, hasilnya ada 11 bola. Dan setelah itu dia baru bisa mendapat warna lain. Artinya dia perlu ngambil 12 bola. Dua besti, Emma dan Luna, datang ke salon mahal untuk ganti penampilan. Awalnya si admin bilang cuma ada 1 penata rambut. Tapi setelah teleponan, dia bilang dia nemu 1 penata rambut lagi. Asik, akhirnya dua besti ini bisa nyalon barengan. Tapi selama nyalon, mereka tahu kalau salah 1 penata rambut mereka ternyata palsu. Kira-kira yang mana ya? Kedua penata rambut ini emang megang gunting biasa, tapi yang di sebelah kiri bawa semprotan serangga tuh. Kok dia nggak pakai hairspray aja sih? Pasti ada yang nggak beres. Manda dan adiknya Aldi lagi nyari jamur di tengah hutan, tapi tahu-tahu mereka malah bertengkar. Aldi jadi ngambek dan ninggalin kakaknya. Setelah beberapa menit, Manda mulai nyari Aldi. Dia masih marah sih, tapi juga khawatir. Gak lama kemudian, cewek itu sampai di sungai kecil. Dia ngeliat bapak-bapak lagi duduk di pinggir sungai. Bapak ngeliat cowok ABG lewat sini nggak? Tanya Manda. Iya, dia tadi naik perahu untuk nyeberang sungai. Tapi Manda nggak percaya sama bapak itu. Kenapa bisa gitu? Perahunya emang ada di seberang sungai, tapi dayungnya ada di samping bapak itu. Gimana cara Aldi nyeberang sungai tanpa dayung kan? 3 napi ini lagi nyantap makan malam dalam satu meja. Ternyata salah satu dari mereka tajir melintir. Apa kamu bisa nebak yang mana? Pasti bukan cowok yang makan steak dan udang di sebelah kiri. Di bajunya ada label kecil bertuliskan koki, dan dia suka nyiapin makanan spesial sebelum dia makan besar. Cowok yang pakai perhiasan ini emang ngeliatin kalau dia kaya, tapi di dalam penjara nilai perhiasan nggak seberapa. Jadi yang tajir melintir pasti cowok ketiga. Di dalam penjara orang kaya kelihatan biasa-biasa aja, biar nggak jadi sasaran empuk para napi lain. Makanya dia nggak nunjukin harta atau statusnya. Di hari Jumat, semua murid udah ada di dalam kelas untuk ikut ujian akhir semester. Tapi Bu Guru dapat info kalau salah satu dari mereka bakal nyontek. Apa kamu tahu yang mana? Perhatiin semua detailnya ya. Murid C, dia kayak lagi nginget-nginget materi yang udah dia baca. Padahal contekannya udah ditulis di lengan kirinya. Malam-malam gini, Martha melintasi sekitaran taman di dekat rumahnya. Kondisi di situ sangat lengang dan gelap. Tiba-tiba ada yang ngerebut tasnya dari belakang, kemudian kabur. Martha pun langsung mengejarnya. Dia yakin pelakunya seorang cewek, tapi dia nggak ngelihat penampilan dan baju cewek itu. Si pelaku kabur menuju gedung sekolah, dan setelah Martha nyusul, dia ngelihat 3 guru di dalam gedung. Setelah mengamati ketiganya lebih dekat, Martha tahu siapa yang udah ngerampas tasnya. Apa kamu juga bisa nebak pelakunya? Cewek yang di tengah gak bakal bisa lari karena kakinya dipasangi gips. Cewek yang di kanan gak bawa apa-apa.
Gimana dia bisa ngumpetin tas Martha secepat itu? Tapi cewek yang di kiri ini nenteng tas belanja di bahunya. Guru beneran gak akan bawa tas begituan ke dalam kelas kan? Wah, pasti dia tuh yang udah ngambil tas Martha. Johnny diam-diam keluar rumah malam-malam buat ngapelin pacarnya. Padahal cowok itu udah pelan-pelan banget biar gak ketahuan. Tapi keluarganya tetap aja ngeliat dia. Mereka tahu Johnny bakal pulang larut malam. Jadi mereka bikin taruhan. Orang pertama yang ngeliat Johnny saat dia manjat pagar rumah bakal jadi pemenangnya. Dan sebagai hadiahnya, dia nggak perlu beres-beres rumah selama seminggu. Papa Johnny nyalain TV biar nggak ketiduran. Kakeknya duduk di ruang tengah sambil baca buku. Nenek Johnny milih sibuk di dapur sambil bikin pizza. Sedangkan Mama Johnny masuk ke kamarnya, duduk di lantai, kemudian bermeditasi. Siapa orang pertama yang bakal ngeliat Johnny pulang? Mama Johnny, matanya bakal terbiasa dengan suasana gelap, jadi penglihatannya akan lebih tajam. Amati gambar ini baik-baik ya. Menurutmu siapa nih yang berasal dari masa depan? Di zaman batu masih belum ada senter kan? Jadi jawabannya pasti orang ini. Di kerajaan laut, Sasa ketemu Neptunus. Dia lagi duduk di singgasana ditemani 3 putri duyung. Neptunus minta Sasa untuk ngembaliin kalung mutiara istrinya yang baru aja hilang. Dia kebetulan nemu kalung itu di area pantai. Tapi putri duyung mana nih yang jadi istri Neptunus? Bantuin Sasa buat ngembaliin kalung itu dong. Putri duyung ketiga, cuma dia yang pakai cincin tunangan. Lisa berprofesi sebagai model terkenal. Dia ditemukan pingsan di ruang gantinya saat sesi pemotretan. Lalu dia dilarikan ke rumah sakit. Dokter bilang dia kena alergi parah. Tapi saat Lisa sadar, dia terus-terusan bilang kalau dia belum makan seharian. Sang manajer jadi khawatir banget sama kondisinya. Dan dia mulai nanyain orang-orang di sekitar Lisa. Penata gaya Lisa bilang dia cuma make upin Lisa dan gak sempat ngeliat Lisa makan. Petugas kebersihan bilang dia ngebersihin ruang ganti dengan produk organik yang gak bikin alergi. Saingan utama Lisa, Nora, bilang dia cuma nonton pemotretan seharian full, tapi dia gak tahu menau soal kejadian itu. Apa kamu tahu siapa pelakunya? Si penata gaya. Saat itu, Lisa cuma bisa nelen lipstik. Di tengah malam, Pak Dennis terbangun oleh dentuman keras. Salah satu anaknya pasti udah keluar, padahal mereka nggak boleh keluyuran malam-malam. Pria itu langsung ngecek kamar anak-anaknya, tapi Karina, Ratih, dan Derry masih tidur nyenyak. Perhatiin anak-anak ini dan cari tahu siapa yang diam-diam keluar dari rumah. Ratih, di balik gorden ada sepatu kotor tuh, dan di bawah kasurnya ada kentang goreng nyecer. Bella mau jalan-jalan dengan naik kereta. Suhu di dalam gerbong lagi ngebul-ngebulnya. Jadi dia ngelepas gelang emasnya yang berhias. Lalu dia naruh gelang itu di meja kecil yang ada di depannya. Beberapa saat kemudian, kereta memasuki terowongan dan suasananya langsung jadi gelap gulita. Dan setelah keretanya keluar terowongan, gelang tadi udah hilang. Oh no! Bella jadi kaget banget. Ada yang nyuri gelangku. Di dekat tempat duduknya cuma ada 3 penumpang lain. Helena bilang, tadi dia sempat ketiduran. Rina lagi baca buku dengan gadgetnya. Sedangkan Gary udah pergi ke toilet sebelum kereta itu masuk terowongan. Siapa yang udah nyuri gelang Bella? Helena. Tadi lengan bajunya digulung, tapi kemudian dia ngelepas gulungan bajunya untuk ngumpetin gelang itu. Sarah beli es krim di hari Sabtu, tapi dia nggak mau ngebocorin rasanya. Saat dia bangun tidur di hari Minggu, es krimnya udah lenyap. Kemudian dia nanyain semua orang di rumah soal es krim itu. Jimmy bilang dia berangkat kerja sejak pagi dan nggak lihat ada es krim. Mirna bilang dia pengen makan es krim karamel di sore harinya, tapi saat itu dia nggak bisa menikmatinya.
Johan nggak tahu menau soal es krim itu, dan dia nggak pengen nyobain. Waduh, jadi siapa nih yang udah makan es krim Sarah? Mirna, Sarah nggak ngasih tahu rasa es krim itu kan? Tapi kok Mirna bisa yakin banget kalau es krim itu rasa karamel? Apa kamu bisa nebak Putri Duyung yang asli di gambar ini? Dia cowok, jadi nggak mungkin jadi Putri Duyung. Cewek di sebelah kanan lagi berjemur, dan kakinya nggak nyemplung ke air. Putri Duyung nggak akan tahan dengan kondisi begitu, karena dia bisa kering saat terkena cahaya matahari. Jadi, Putri Duyung yang asli pasti cewek ini. Supermarket ini beberapa kali mengalami kasus pencurian. Totalnya ada 3 kasus yang terjadi pada bulan Januari, April, dan Juni. Bahkan aksi si pelaku juga terekam kamera CCTV. Pak Satpam mulai merhatiin semua rekamannya dan ngeliat satu detail penting. Setelah itu, identitas si pelaku bisa kebongkar. Memangnya dia ngeliat apa sih? Ibu hamil. Pak Satpam yang jeli ini tahu kalau di bulan Januari, cewek itu hamil sekitar 6-7 bulan. Di bulan Juni, dia masih hamil juga tuh. Berarti cewek itu nggak beneran hamil, tapi dia lagi ngumpetin daging kalengan hasil curian. Perampok ini mau ngambil uang di bank setempat. Dia punya rencana jenius untuk nyamar jadi teller bank agar bisa masuk ke dalam berangkas. Saat sampai di dekat berangkas, dia ngeliat ada satpam yang berjaga di depan pintu. Wah, si perampok udah salah kalkulasi. Akhirnya dia ngumpet di dekat situ sambil merhatiin teller bank asli memasuki berangkas. Satpam itu bilang, 12. Si teller menjawab, 8. Kemudian masuk. Beberapa saat kemudian, teller lain mendekati pintu berangkas. Saat si satpam bilang 6, orang itu menjawab 4, lalu dibolehin masuk. Perampok itu melenggang ke arah satpam. Saat si satpam bilang 10, dia jawab 5. Tapi perampok itu malah langsung ditangkap. Kenapa jawabannya salah ya? Emang yang benar angka berapa sih? Untuk menjawab pertanyaan si satpam, dia perlu ngitung jumlah angka yang disebutin. Angka 12 punya 8 huruf. Jadi jawabannya 8. Sedangkan 6 punya 4 huruf. Maka si teller perlu bilang 4. Kamu jadi tahu kan kalau si perampok seharusnya bilang 7. Ternyata dia nggak secerdik dugaannya tuh. Rachel menelepon polisi pagi-pagi buta. Saat polisi tiba, dia menceritakan semuanya. Aku bekerja di museum. Kemarin aku membawa pulang beberapa buku kuno. Aku mau melakukan penelitian, tapi tiba-tiba mati lampu. Aku menyalakan lilin dan melanjutkan pekerjaanku. Tiba-tiba, aku mendengar bel pintu. Saat membuka pintu, ada orang bertopeng hitam memukul kepalaku. Pas aku sadar, semua bukuku hilang. Detektif Andreas menangkap Rachel karena melaporkan kejadian palsu. Kenapa? Kalau terjadi pemadaman listrik, bel pintunya nggak mungkin berfungsi. Setelah sebuah bank dirampok, polisi menemukan kantong berisi uang di taman. Kantong itu tergeletak di antara kaktus. Petugas kepolisian mengamankan 3 tersangka. Tak lama, mereka mengetahui siapa perampok bank itu. Apa kamu tahu? Pria di sebelah kiri, cuma dia yang punya luka gores. Itu pasti karena kaktus tadi. Detektif Bambang menghentikan seorang pria yang keluar dari toko pakaian. Penjaga toko bilang Anda mencuri sarung tangan mahal. Ini sarung tanganku, aku sudah lama punya, bantah pria itu. Tapi si detektif langsung tahu pria itu berbohong. Kok bisa? Pria itu nggak mungkin memakai sarung tangan ini, dua-duanya untuk tangan yang sama. Sebuah keluarga dengan 2 anak remaja sedang liburan ke tepi pantai.
Mereka menginap di sebuah bungalow kecil yang letaknya di tepi pantai. Awalnya semua aman, namun 2 hari kemudian si putra bungsu hilang. Polisi punya 4 tersangka. Lantas, polisi mengundang mereka untuk diperiksa. Mungkin keluarga si anak hilang mengenali seseorang. Tanpa butuh waktu lama, ibu remaja itu tahu siapa dalang di balik penculikan putranya. Siapa ya kira-kira? Pria yang memakai topi bisbol anak yang hilang. Dalam perjalanan pulang dari gym, Miko tiba-tiba pingsan. Saat siuman, dirinya berada di ruangan terkunci. Di sebelah pintu, ada komputer dengan keyboard. Di layarnya, ada teka-teki. Miko harus mengetik jawaban yang benar agar pintunya terbuka. Ini teka-tekinya. Aku membuat 1 orang berubah jadi 2. Siapa aku? Miko mengetik kata yang tepat dan pintu terbuka. Dia bebas. Apa jawabannya? Cermin. Detektif Thomas David sedang menyusuri jalan di malam musim dingin. Tiba-tiba, dia melihat seseorang dengan topeng hitam menyelinap keluar rumah lewat jendela. Dia membawa 2 tas besar. Sang detektif menyadari dia adalah pencuri. Dia mengejar orang asing itu, tapi orang itu berbelok di tikungan dan menghilang. Thomas tahu penjahat itu bersembunyi di salah satu rumah ini. Tapi yang mana? Nggak mungkin rumah di sebelah kiri, terlalu banyak orang di dalamnya. Nggak ada jejak kaki di salju yang mengarah ke rumah di sebelah kanan. Artinya, sudah lama nggak ada yang masuk ke sana. Jadi, cuma tersisa rumah di tengah. Oliver diserang di apartemennya dan dibawa ke rumah sakit. Polisi punya 4 tersangka. Semuanya tetangga Oliver. Amelia bilang dia jalan-jalan di taman sejak subuh. Henry bilang dia melukis di studionya dan nggak dengar apa-apa. Jacob bilang dia sedang memperbaiki mobil. Sofia menjawab dia mandi selama 3 jam terakhir. Lihatlah tangan orang-orang ini dan coba cari tahu siapa yang berbohong. Jacob yang bilang baru memperbaiki mobilnya dan Henry yang baru mengecat sama-sama punya tangan yang bersih. Aneh, tapi mereka mungkin memakai sarung tangan. Tapi, tangan dan jari Sofia tidak berkerut. Padahal, itu adalah reaksi alami kulit setelah 3 jam berendam. Berapa banyak batu bata yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu bangunan? Satu, yaitu bata terakhir. Seorang pria ingin membeli mobil bekas. Dia menemukan yang masih bagus. Harganya 150 juta. Dia membelinya tapi tidak mengeluarkan uang 100 rupiah pun. Kok bisa? Kalau bayar 150 juta, kamu nggak perlu ngeluarin uang receh 100 rupiah. Nah, mari uji kemampuan matematik kamu. Bagaimana cara menulis 45 cuma menggunakan angka 4? Empat ditambah 44 dibagi 44. Nathan menyelinap keluar rumah pada larut malam untuk bertemu pacarnya. Dia kira udah hati-hati banget dan gak berisik. Tapi seluruh keluarganya tahu tentang rencananya. Mereka sadar dia akan pulang tengah malam. Mereka pun mengadakan kompetisi. Orang yang pertama melihat Nathan saat dia memanjat pagar adalah pemenangnya. Dan dia bebas dari tugas rumah selama seminggu. Supaya gak ketiduran, papanya Nathan nyalain TV. Kakeknya duduk di ruang tamu sambil baca buku. Neneknya pergi ke dapur untuk membuat pizza. Dan mamanya Nathan diam di kamar, duduk di lantai, dan bermeditasi. Siapa yang bakal pertama kali lihat Nathan saat waktunya tiba?
Mamanya Nathan. Matanya akan terbiasa dengan kegelapan dan bisa melihat lebih baik dibanding yang lain. CEO suatu perusahaan besar menelepon polisi. Dia yakin salah satu karyawannya, Victoria, mencuri memory card berisi informasi rahasia. Dia mau menjualnya ke pesaing. Polisi tiba di rumah Victoria, tapi wanita itu melarang mereka masuk tanpa surat perintah. Para petugas harus pergi untuk membawa semua berkas yang diperlukan. Saat mereka kembali, Victoria sudah duduk di mobilnya, siap pergi. Petugas menangkapnya. Mereka menggeledah mobil dan pakaiannya, tapi tidak menemukan apapun. Kemudian, saat mereka hampir menyerah, salah satu detektif menyadari di mana Victoria menyimpan memory card itu. Apa kamu tahu juga? Saat polisi pertama tiba, rambutnya tergerai. Namun setelahnya, Victoria mengubah gaya rambutnya. Memory card itu ada di sanggulnya. Martin berkendara melewati halte bus dan dia melihat 3 orang berdiri di sana. Salah satunya adalah Monica, wanita yang dia suka. Martin juga melihat Sam, temannya, dan seorang wanita tua yang sepertinya kedinginan. Sayangnya, Martin punya mobil 2 tempat duduk. Apa yang harus dia lakukan? Dia harus meminjamkan mobilnya ke Sam dan tetap di halte bus bersama gadis impiannya. Dengan begini, Sam bisa ngasih tumpangan ke wanita tua itu dan Martin akan punya lebih banyak waktu untuk mengenal Monica. Saat kebakaran terjadi, sebuah bank dirampok. Petugas keamanan memberitahu polisi bahwa dia ingin menyelamatkan tas berisi uang, tapi harus mengikat sepatu botnya tepat di depan pintu keluar darurat. Pada saat itu, pintu terbuka dan membentur kepalanya. Saat dia siuman, uang itu hilang. Kenapa petugas keamanan itu ditangkap? Karena semua pintu darurat terbuka ke arah luar. Detektif Adam datang ke taman untuk makan siang di luar ruangan. Tapi perhatiannya tertuju ke 3 pria yang berlarian mengitari air mancur. Mereka sama-sama berteriak, "Pencuri! Tangkap pencuri itu!" Si detektif bingung, siapa pencuri sebenarnya? Jadi, dia terus melihat. Tak lama, jarak di antara mereka makin dekat. Detektif Adam segera menyadari siapa pencuri sebenarnya. Bisakah kamu mengetahuinya juga? Kalau orang ketiga adalah pencurinya, orang kedua hanya perlu berbalik untuk menangkapnya. Hal yang sama berlaku untuk pria kedua. Berarti, orang yang lari dengan baju hijau adalah penjahatnya. Ada orang yang merampok bank di kota besar. Seorang detektif pergi menemui si tersangka utama. Aku ngerasa gak enak badan sepanjang minggu ini. Dan belum keluar apartemen selama 3 hari. Aku bahkan gak butuh makanan. Kulkasku penuh, cek aja sendiri. Ucap tersangka itu sambil membuka kulkasnya. Tapi si detektif sadar dia berbohong dan menangkapnya. Kok bisa? Pertama-tama, roti di atas meja kelihatan masih segar. Selain itu, kalau dia nggak pernah keluar apartemen selama 3 hari, kulkasnya pasti nggak penuh lagi.